Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Tapi kini menjadi target ekspansi konglomerasi bisnis kelapa sawit. Saya menangis, saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar itu buat saya tuh luka. Masyarakat adat menerima ganti rugi Rp100.000 untuk 1 hektar hutan adat mereka. Saya kalau menurut iman, saya berdosa. Ini kan saya sudah tipu 10 marga. Terutama kepentingan perusahaan bikin sampai kita manipulasi saja ini sebenarnya. Perusahaan yang menjadi pusat dari kisah ini adalah pemegang sertifikasi dari lembaga sertifikasi produk hutan berkelanjutan terkemuka di dunia. Hutan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Papua secara turun-temurun. Suku Mandobo yang tinggal di pedalaman Papua perlahan kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Namun 6 tahun lalu, Petrus melakukan sesuatu yang mengubah nasib hutan adatnya selamanya. Petrus mempengaruhi 10 marga agar melepas hutan adatnya dengan ganti rugi Rp100.000 per hektar. Bapak nanti kami kasih honor rupa. Bapak sebagai koordinator, terus biaya pendidikan nanti tanggung perusahaan, nanti ada rumah-rumah bantuan, sumber air bersih, nanti gengset. Jadi anak-anak sampai biaya sekolah lanjutan itu nanti tanggung perusahaan. Coba itu bicara semua tapi tidak ada dalam tertulis. Petrus menunjukkan peta area yang diklaim sebagai hutan adatnya. Tanda terima ini menunjukkan dia menerima 485 juta sebagai ganti rugi atas hutan adatnya seluas 4.850 hektar. Pada saat perusahaan ini kan sudah lebih awal pegang izin. Jadi maunya dia buru cepat supaya dia transaksi pembayaran itu per hektar 100.000 dulu supaya ada persetujuan ini dengan tanda tangan marga, terus dengan foto supaya saya ajukan ke Jakarta, itu tujuannya. Korindo mengatakan mereka telah memberi tambahan ganti rugi Rp100.000 per hektar untuk pohon. Jumlah ganti rugi yang ditetapkan pemerintah Indonesia yang telah memberi mereka izin lokasi. Petrus mengatakan dia terpaksa menandatangani kesepakatan lahan. Sebenarnya ini perusahaan dengan polisi tentara ini manipulasi saja. Nah, dengan cara untuk menakutkan kita supaya ini tanah berikan, wah ini tidak benar. Perusahaan membantah tudingan itu dan mengatakan kesepakatan lahannya sudah sesuai dengan regulasi di Indonesia. Perusahaan sawit raksasa Korindo mengelola lahan di Papua lebih banyak dari perusahaan sawit lainnya. Mereka telah membuka lahan hampir 60.000 hektar, area seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Perkebunan sawit mereka yang luas dijaga oleh aparat keamanan. Namun, keterlibatan aparat dalam operasional perkebunan sawit dianggap berpotensi melanggar HAM oleh organisasi gereja yang mengadvokasi hak masyarakat adat. Pada bulan Mei lalu, seorang warga Bovendigul, Marius Betera, pergi ke kantor Korindo untuk memprotes penebangan kebun pisangnya yang ditanam di area kebun sawit. Polisi kemudian dipanggil oleh karyawan perusahaan. Polisi dia sampai langsung datang langsung. Tiba-tiba, saya kaget, polisi sampai dan langsung diancam dari sini. Saat mau diamankan, beliau sempat ada penolakan. Tapi setelah itu ada sedikit, ya anggota sempat agak memukul bagian pundak dan di dekat tengkuk begitulah. Proses hukum sudah kita lakukan. Ya, proses kepidanaannya ya secara internal kan sudah kita lakukan proses, sudah kita lakukan pembinaan dan sudah menjalani penahanan selama kurang lebih 21 hari. Kemudian kita lakukan proses kepidanaannya
Ya, nah sekarang ini yang berproses ke kejaksaan. Kita menunggu petunjuk daripada jaksa, gitu. Meski dinyatakan tak terlibat dalam kematian Marius, Korindo memberikan kompensasi 200 juta rupiah dan sebuah rumah serta beasiswa bagi pendidikan anak-anaknya. Namun putrinya menegaskan tidak ada yang bisa menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia. Kami menelusuri pedalaman Papua menuju area konsesi anak usaha Korindo lainnya di pedalaman Merauke. Perjalanan ini kami tempuh dalam waktu 12 jam. Dengan kendaraan bermotor melintasi jalanan terjal dan berdebu. Di sini, kami menemukan perluasan perkebunan kelapa sawit telah memecah belah marga dan keluarga. Ribuan hektar, tapi apa yang kita dapat? Kita hidup dalam penderitaan. Tidak ada tuan dusun satu yang hidup dalam kesejahteraan. Itu tidak ada. Yang terjadi kan saudara bunuh saudara, adik bunuh kakak, itu yang terjadi. Ini saya alami dalam saya punya hidup dan saya saksi mata. Saya lihat ini terjadi konflik ini, adu domba. Belum ada akses air bersih dan listrik di sini. Mereka yang mampu menggunakan genset untuk penerangan. Namun, harga bensin di sini 4 kali lipat dari harga bensin di ibu kota Jakarta. Memang awalnya perusahaan masuk itu memang ada janji-janji. Janji-janji, tapi janji tinggal janji. Jadi sama saja, hutan sudah habis, tapi semua tuan dusun ada tinggal dalam kemiskinan. Nah ini. Seharusnya kalau hutan sudah habis, kami tuan dusun sudah hidup sejahtera, hidup layak. Tapi ini tidak ada sampai 2020. Dalam tanggapan tertulis, Korindo mengatakan telah memberikan 14 juta US dollar bagi masyarakat adat di sekitar konsesi dalam program tanggung jawab sosialnya. Keluhan masyarakat adat kemudian diselidiki oleh Lembaga Sertifikasi Produk Hutan Berkelanjutan Forest Stewardship Council atau VSC. Korindo adalah pemegang sertifikasi lembaga itu. Hasil lengkap laporan dari investigasi itu tidak dipublikasikan, namun BBC mendapat salinannya. Korindo terbukti telah melanggar hak masyarakat adat Papua dan mendapatkan untung dari hubungan dekat dengan militer demi kepentingan bisnisnya. Laporan ini merekomendasi VSC untuk melakukan disasosiasi dengan Korindo, tapi mereka memilih untuk mempertahankannya. Tak ingin hutan adatnya bernasib sama, Petrus Kinggo kini berjuang untuk melindungi sekitar 5.000 hektar hutan adat marganya, yang saat ini telah menjadi bagian dari konsesi Korindo. Jadi baru generasi saya besok mereka hidup di mana. Jadi itu yang saya pertahankan, bahwa tanah ini tidak bisa saya kasih ke orang. Namun Petrus menanggung beban berat. Kan saya sudah tipu 10 marga. Saya sudah rasa bersalah di situ. Ini sudah tipu. Nah, perusahaan juga jangan lebih awal ambil izin dari pemerintah. Seharusnya kita duduk dulu kesepakatan maunya masyarakat memberikan tanah itu pertama. Memberikan kepada perusahaan atau tidak. Mereka menganggap bahwa terima kasih Petrus sudah urus kita baik. Tapi saya sendiri dalam hati saya nurani bahwa ini sudah tidak benar. Seiring dengan makin banyak investor yang melirik hutan hijau Papua yang belum tersentuh, Petrus berharap suku-suku lain mendengar kisahnya. Sudah melihat beberapa keluhan masyarakat di Papua akibat pembakaran hutan oleh perusahaan Korea Selatan PT Korindo Group. Seharusnya pemerintah mengambil langkah tegas bahkan serius, yaitu pemberian sanksi administratif terminasi atau penghentian izin, bahkan pengurangan lahan. Menurut salah satu warga, PT Korindo Group melakukan semua ini karena enggan membayar lebih pembukaan lahan baru. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.